Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Ega Nurhayati, dengan NIM 1801117. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bank dan lembaga keuangan. Namun sebelumnya, kita telah membahas materi mengenai bank. Dan sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu lembaga keuangan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu lembaga keuangan? Nah, betul ya, bahwa lembaga keuangan itu dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan, di mana lembaga ini nantinya akan bergerak dengan cara untuk menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun, juga akan menyalurkan dana tersebut untuk proyek pembangunan, sehingga nantinya bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang berupa bunga atau persentase. Setelah kita memahami pengertian lembaga keuangan, apa sih peran lembaga keuangan? Peran lembaga keuangan ada 4. Yang pertama, yaitu realokasi pendapatan. Dengan kata lain, bahwa pendapatan yang diterima atau didapatkan oleh masyarakat bisa menjadikan lembaga ini menyimpannya, karena pendapatan tersebut tidak akan diganggu gugat, sehingga nantinya bisa digunakan untuk masa yang akan datang dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Yang kedua ada likuiditas, di mana setiap kebutuhan atau keperluan yang mendesak bisa mendapatkan uang tunai dengan secara mudah. Nantinya tidak akan merasa khawatir lagi dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, ada kemudahan transaksi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa bisa jadi ada orang yang membutuhkan uang dengan mendesak namun memiliki kendala dalam kesulitan transaksi. Akan tetapi, dengan menggunakan lembaga keuangan ini bisa menghemat waktu dan tenaga untuk masalah transaksi. Yang keempat, ada pengalihan aset. Bukan berarti bahwa aset yang telah ditabung tersebut dialihkan dan tidak digantikan ya. Akan tetapi, pengalihan aset dalam hal ini adalah meminjamkan dana dari tabungan masyarakat kepada pihak yang lain yang membutuhkan. Kemudian, pihak yang lain tersebut nantinya akan mengelola pinjaman dari lembaga keuangan ini dalam masa waktu yang telah ditentukan. Tadi ada peran dari lembaga keuangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan, yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Contoh dari lembaga keuangan ini adalah bank itu sendiri. Kira-kira apa saja ya jenis lembaga keuangan? Nah, perlu kita ketahui bahwa lembaga keuangan itu memiliki 2 jenis. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Yang kedua, ada lembaga keuangan bukan bank. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Kira-kira apa ya lembaga keuangan bank dan bukan bank itu? Jenis lembaga keuangan yang pertama adalah lembaga keuangan bank, di mana lembaga keuangan ini menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral memiliki tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, ada Bank Umum. Bank Umum merupakan
merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau yang sering disebut BPR, merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini merupakan semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, di mana lembaga keuangan bank ini nantinya bertugas dalam memberikan jasa tentang keuangan, kemudian akan menarik dana yang berasal dari masyarakat dengan secara tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada lembaga keuangan kontraktual, di mana kegiatan usahanya bersifat kontraktual, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Misalnya ada polis asuransi, program pensiun. Nah, yang kedua ada lembaga keuangan investasi. Contohnya ada perusahaan efek dan reksadana. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan yang kegiatannya menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini antara lain, yang pertama ada pasar modal, kedua pasar uang, ketiga ada koperasi simpan pinjam, ada perusahaan penggadaian, perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan asuransi, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura, dana pensiun, dan yang terakhir ada perusahaan kartu plastik. Kira-kira antara lembaga keuangan bank dan bukan bank itu mempunyai perbedaan apa ya di antara masing-masingnya? Lembaga keuangan bank dan bukan bank jelas mempunyai perbedaan masing-masing. Di antaranya dilihat dari penghimpunan dana. Lembaga keuangan bank, penghimpunan dananya bisa secara langsung yang berupa simpanan dana masyarakat, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Secara tidak langsungnya, yaitu bisa surat berharga, penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, bisa juga dari penyertaan pinjaman kredit dari lembaga lain. Nah, dilihat dari penyaluran dana, lembaga keuangan bank ini tujuannya untuk modal investasi dan konsumsi kepada badan usaha dan individu dan untuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank ini terutama untuk tujuan investasi, terutama pada badan usaha dan terutama untuk jangka pendek.